Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman, bunda-bunda semua? Semoga kabarnya baik ya, dan selalu diberikan kesehatan, dimudahkan untuk urusan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi kegiatan aku seperti biasanya. Jadi ini tuh kegiatan di sore hari ya teman-teman. Ini tadi aku tuh habis beli cilok, habis nganter suami aku berangkat kerja, karena sore ini tuh kayak berasa lapar gitu aku loh, tapi nggak pengen makan nasi, pengennya itu nyemil tapi cemilan yang mengenyangkan gitu. Dan akhirnya lah aku tadi mampir untuk beli cilok. Nah ini tadi udah kelar untuk makan ciloknya, udah ada sedikit tenaga lah ya, tenaga dari makan cilok. Ini langsung aku mau beberes aja seperti di judul. Nanti ini tuh aku mau beberes sembari mau klarifikasi soal room tour kontrakan aku ini teman-teman. Tapi sebelumnya simak dulu video aku ini sampai habis, jangan di skip ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk bantu dukung supportnya dengan cara subscribe, like, dan share ke media sosial yang teman-teman punya. Dan jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel aku ucapin salam kenal, salam silaturahmi dari aku, ibu rumah tangga yang tinggal di Jakarta. Dan yang buat baru aja bergabung, aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga teman-teman itu suka dengan video sederhana aku ini. Nah sekarang lanjut lagi. Ini aku nanti kan mau beberes di kamar, tapi sebelumnya ini aku mau lipatin dulu. Ini tuh ada sedikit ya pakaian dalam yang tadi tuh udah sempat aku angkatin dari jemuran. Yang biasa kan kalau pakaian dalam ini kan aku jemurnya di kamar mandi ya teman-teman, di dalam. Itu tadi karena udah pada kering aku angkatin, tapi belum sempat aku lipat, jadi ini sekarang aja aku lipatin karena nanti habis ini aku mau beres-beresin ini tempat tidur aku. Karena Masya Allah tabarakallah, kemarin di Jakarta di tempat aku ini tuh udah datang hujan ya teman-teman. Alhamdulillah banget, yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya datang juga, walaupun gak lama tapi lumayan deres, jadi lumayan untuk menyiram debu-debu lah ya, biar ini hawanya juga biar agak sedikit adem. Makanya 2 hari ini tuh udah agak ademan dikit teman-teman, karena kemarin habis hujan dan cuacanya juga hari ini tuh gak terlalu terik banget. Makanya suami aku tuh tadi tidurnya di kamar teman-teman. Biasanya kan dia tidurnya di ruang tamu ya, karena cuacanya nggak gitu panas, jadi dia tadi tidur di kamar. Makanya ini di sore harinya aku ada kegiatan ini untuk beres-beresin si kasurnya, karena kan tadi habis dipakai tidur gitu sama suami aku kan. Terus tadi saat aku mau berangkat nganter suami aku, tadi kan suami aku sempat saat pakaian itu kan di kamar biar nggak geram mau nyalain kipas, tapi ternyata kipasnya tuh kayak seret gitu loh teman-teman, nggak mau mutar baling-balingnya. Tapi aku bilang ya udah berangkat kerja aja, karena udah nanti takut telat ya kalau misalnya harus ngurusin kipas. Jadi aku bilang nanti biar bunda aja yang mau itu pokoknya ngurusin ini kipas lah, yang ngebenerin gitu, sekalian nanti mau dibersihin juga karena udah mulai kotor. Nah ini tadi udah aku turunin kipasnya, udah aku buka-bukain juga sarangnya. Ini sekarang aku mau kasih sedikit pelumas teman-teman di area untuk yang muter baling-balingnya ini, itu tuh yang biasa buat seret gitu kan. Nah jadi ini mau aku kasih pelumas aja sebelum nanti kipasnya ngambek gitu kan. Belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya yang sering masalah di kipas aku ini sering terbakar, karena untuk baling-balingnya ini nggak mau muter gitu teman-teman, karena dipaksa terus kan. Nah ini jadi sebelum kejadian lah ya, sebelum dia ngambek minta diganti dengan yang baru, ini mau aku servis ala-ala lah ya. Nah itu udah kelar tadi, udah aku coba dan dianya udah berfungsi dengan baik lagi, udah berputar dengan lancar lagi. Terus ini aku mau beresin dulu ini untuk obeng-obeng sama minyak minyak yang biasa dipakai untuk di mesin jahit itu loh teman-teman, aku nggak tahu namanya apa, kita pakai itu. Terus ini lanjut lagi, aku mau cuci untuk sarangan kipasnya sama baling-balingnya karena udah kotor, biar lebih bersih juga. Makanya ini mau aku cuci aja gitu. Nah itu tadi juga ada satu piring bekas suami aku tadi makan siang, sekalian aku cuci aja biar nggak ada piring kotor ya di kamar mandi. Nah ini kan kalau dicuci kayak gini tuh sebenarnya cepet ya teman-teman, dan hasilnya juga lebih bersih gitu kan, ketimbang hanya dilap-lap aja. Kadang suka gemes gitu loh kalau ngelihat orang ya. Pernah itu tetangga aku untuk kipasnya ini udah
buka-bukain gitu loh, tinggal bawa ke kamar mandi dicuci-cuci bersih gitu kan udah kelar ya. Sama dia itu cuman dilap-lap aja kayak gitu. Ya ampun, aku gemes banget, padahal kan kalau dilap-lap gitu aja, kalau misalnya kondisinya udah kotor banget tuh kan nggak maksimal gitu ya, ketimbang dicuci bersih kayak gini. Tapi ya kembali lagi, terkadang aku pun kalau misalnya lagi nggak mood untuk ngebersihin kipas, lagi capek pengen cepat aja ya, sekedar aku kemoceng-kemocengin gitu aja, tapi nggak yang dalam kondisi kotor banget sih kan. Nah ini tadi udah kelar untuk bersihin kipasnya, tadi udah aku lap-lap juga biar langsung bisa langsung dipasang gitu kan. Nah ini tuh udah aku coba nih untuk muter kipas tadi di kecepatan yang sedang dan di kecepatan yang paling kencang nih, akhirnya anginnya udah kencang dan berputarnya udah lebih baik lagi ya, udah maksudnya udah normal lagi kayak gitu. Nah itu tadi urusan untuk bersih-bersihin kipasnya udah kelar. Ini sekarang lanjut seperti biasa lah ya teman-teman, kegiatan aku di sore hari ini. Aku nanti mau nyapu-nyapu, mau ngepel, karena besok suami aku tuh kan jadwalnya libur, jadi biar besok nggak beberes rumah gitu ya. Namanya kalau misalnya suami di rumah itu kan males ya untuk beberes-beres karena ada suami, jadi makanya biasanya aku untuk ngepel-ngepel kayak gitu tuh aku lakukan di hari sebelumnya suami aku libur kerja teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin teman-teman ada yang penasaran tentang klarifikasi apa yang bakal aku bahas di video kali ini tentang room tour kontrakan aku, jadi simak terus ya teman-teman video aku ini. Nah jadi di video-video aku sebelumnya itu kan banyak banget tuh teman-teman yang pada nanya untuk kontrakan aku ini di daerah mana. Jadi aku tinggal tuh di Cakung ya teman-teman, di Jakarta Timur. Nah jadi di video kali ini tuh nanti aku bakal jelasin juga sama teman-teman apa aja plus minus dari kontrakan aku ini. Sebelumnya kan di room tour aku yang sebelumnya itu kan aku nggak ngebahas tentang plus minus dari kontrakan yang aku tinggalin ini, karena kan aku kemarin tuh belum lama ya teman-teman tinggalnya, jadi aku belum tahu apa aja ini kendala-kendala dari kontrakan aku ini. Nah berhubung di sini kan aku udah 2 tahunan lebih, jadi udah tahu nih problem-problem dan apa aja yang mulai dirasakan keluh kesahnya di kontrakan ini. Nah kalau untuk kontrakan aku sendiri ini tuh bayarnya sistemnya per bulan ya teman-teman. Kalau untuk harga sebulannya itu 1 juta, itu tuh udah termasuk dengan air, tapi beda dengan listrik. Nah kalau listriknya itu berbeda ya, dan masing-masing kontrakan itu ada yang pakai token dan ada yang pakai listrik biasa, dan juga untuk dayanya berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang dayanya rendah dan ada juga yang tinggi. Tapi kalau di tempat aku ini tuh dayanya hanya 450. Aku tuh sengaja kemarin pilihnya yang rendah karena emang untuk mengirit pembayaran listrik juga, ditambah juga aku kan nggak terlalu membutuhkan biaya yang terlalu tinggi karena aku tuh nggak pakai elektronik terlalu banyak ya teman-teman. Tapi itu tadi untuk masalah di kontrakan aku ini sendiri, untuk listriknya itu MCB-nya udah mulai melemah gitu. Jadi kalau misalnya untuk memakai elektronik bebarengan itu dia itu suka nggak kuat, suka jepret-jepret gitu teman-teman. Jadi ya pintar-pintar kita aja menggunakannya. Salah satu dimatikan, gimana caranya biar dia itu nggak jepret kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya di kontrakan yang lain sih enggak ya, cuma pembayarannya aja yang gede karena kan dayanya juga tinggi ya, jadi menyesuaikan aja. Oke, kemudian selanjutnya ini karena aku mumpung lagi bersih-bersih di area teras rumah di halaman, sekarang aku juga bahas lagi ini tentang halaman, tentang area parkir di kontrakan aku ini. Nah untuk area parkirnya ini, kontrakan aku ini sendiri tuh lumayan luas ya teman-teman, jadi mungkin teman-teman ada yang berminat juga, mungkin ada yang punya transportasi, punya kendaraan roda 4, mungkin berminat biar bisa untuk tempat parkir kayak gitu kan. Apalagi letaknya juga di pinggir jalan, jadi kalau misalnya kita pindahan itu sangat memudahkan untuk angkat-angkat barangnya. Tapi itu tadi bisa teman-teman lihat sendiri, untuk di sekitaran kontrakan aku ini tuh kan nggak ada pagernya gitu ya teman-teman, bener-bener pelongan gitu. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman yang punya kendaraan roda 4 pengen diparkirin di halaman ini tuh sebenarnya bisa banget malah. Tapi itu tadi resikonya lumayan apa ya,
lumayan sih teman-teman, lumayan mengkhawatirkan. Karena dari pengalaman sebelum-sebelumnya di tempat kita ini tuh ada sempat kejadian kemalingan spion. Yang punya rumah juga dulu sempet tuh kemalingan sepeda, padahal rumahnya itu ada pagernya gitu teman-teman. Dan semenjak aku tinggal di sini itu sempat udah ada 3 kali kejadian gitu deh. Sempat ada maling, tapi hanya sekali aja kemarin itu yang sempat kehilangan, yang sebelumnya tuh hanya kepergok kayak gitu aja. Jadi lumayan khawatir ya kalau misalnya untuk letak-letak kendaraan di tempat aku ini teman-teman. Terus mungkin teman-teman yang juga yang punya balita, yang punya anak kecil juga mungkin lebih waspada ya kalau tinggal di tempat aku ini, karena kan kontrakannya juga nggak ada pagarnya. Jadi mungkin kalau punya anak kecil itu benar-benar harus ekstra hati-hati untuk menjaganya. Sebenarnya kalau untuk bermain lumayan luas, lumayan enak kan ya. Terus sekarang ini mumpung aku lagi di kamar mandi, udah bebersih di area kamar mandi, lagi nyikat-nyikatin kamar mandi. Ini mau aku bahas juga kalau untuk masalah di kontrakan aku ini juga untuk airnya teman-teman. Untuk airnya itu di sini tuh selama aku ngontrak nggak terhitung kendalanya itu untuk bolak-balik rusak, bolak-balik mati itu nggak tahu entah berapa kali. Terus untuk kapasitas airnya, kualitasnya juga kurang bagus ya, dia itu kayak kuning karatan gitu loh teman-teman. Kalau misalnya di lantai ini tuh di kamar mandi tuh cepat kotor kayak gitu, jadi airnya itu rada keruh gitu loh, nggak bersih dan bau lumpur juga teman-teman. Jadi kalau misalnya kita habis mandi kayak kecium aroma-aroma lumpur gitu, apalagi misalnya kita habis cuci pakaian, jadi harus banget itu pakai pewangi, karena kalau enggak nanti pakaian yang udah dicuci itu kayak ada bau-bau lumpurnya gitu loh teman-teman. Dan untuk di kamar mandinya ini juga jadi gampang kotor karena ada apa sih kayak kuning-kuning kayak gitu. Jadi makanya ini tuh aku harus banget minimal lah 2 hari sekali ini harus ngegosokin lantai kamar mandi. Itu pun setelah digosokin itu dia nggak bener-bener nggak mau bersih gitu, karena bener-bener kayak udah nempel gitu loh untuk kotorannya. Tapi setidaknya ya biar nggak terlalu kotor lah ya, jadi harus rajin-rajin ngebersihinnya. Nah mungkin juga buat teman-teman mungkin yang mempunyai bayi ataupun balita yang kulitnya sensitif, ini tuh bener-bener ini juga sih ya, bener-bener nilai minus banget untuk tinggal di sini, karena airnya itu kan kualitasnya nggak bagus ya teman-teman. Jadi takut kayak iritasi gitu loh. Sama kayak pengalaman sebelumnya ada tetangga aku di sini tuh teman-teman. Jadi dia ngontrak tuh belum ada sebulan dan posisinya itu lagi hamil. Dia itu pindah karena itu tadi masalah air yang suka mati dan kualitasnya juga kurang bagus. Jadi kayak dia itu bakal nanti susah kalau misalnya punya bayi gitu. Nah jadi di sini aku tuh ngasih tahu sama teman-teman plus minus apa aja yang dikontrakan aku, supaya nanti teman-teman saat pengen nempatin ini tuh nggak kecewa gitu setelah ditempatin. Jadi udah tahu nih apa-apa aja plus minusnya kayak gitu teman-teman. Nah sekarang ini aku mau kasih tahu juga sama teman-teman. Nah ini untuk area dapurnya juga lumayan luas ya, karena masih ada space gitu untuk tempat kita ngeletakin barang. Jadi kan dari dapur sama kamar mandi tuh benar-benar nggak yang ngepres gitu. Nah ini sekarang aku kasih tunjuk sama teman-teman area tempat spot yang kotor di area kontrakan aku, karena biasanya di video sebelumnya itu kan nggak pernah yang kesut gitu ya. Nah ini tuh kotor teman-teman di area dapurnya dari yang aku pindah kemarin. Emang kondisinya seperti itu kayak gitu, apalagi yang dibawa kulkas sama bawa pet aku yang putih ini. Jadi untuk kebersihan kontrakannya sendiri juga tergantung dari yang ngontrak yang sebelumnya. Jadi kemarin itu untuk kontrakan ini tuh sebelumnya yang aku tempatin itu nggak terlalu kotor banget sih ya kalau untuk area ruang tamu sama kamarnya. Tapi kalau untuk dapurnya itu lantainya itu benar-benar kotor, banyak kuning-kuning gitu. Padahal sebelumnya tuh udah aku bersih-bersihkan, tapi karena emang areanya tertutup gitu ya sama aku, jadi nggak yang aku bersihkan banget teman-teman. Jadi untuk kontrakannya ini tuh masing-masing di kontrakan ini tuh berbeda-beda ya teman-teman. Kalau misalnya yang nempatin itu bakal ngerawat kontrakan ini tuh jadi kelihatan bersih gitu. Tapi kalau mungkin nanti teman-teman bakal nempatin kontrakan yang ada di sebelah-sebelah aku, mungkin kalau kontrakannya itu kotor, yaitu
tergantung dari pemilik sebelumnya apakah dia ngerawat atau enggak gitu ya. Ya kalau mungkin kotor ya itu bakal jadi PR sih ya buat kita gitu untuk ngebersihannya dari awal supaya kita nempatinnya juga ngerasa nyaman gitu kan. Oke teman-teman, jadi untuk video aku kali ini untuk bebersih rumah sambil sembari klarifikasi tentang kontrakan aku ini sampai di sini aja dulu. Ya semoga isi video aku ini tuh bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin penasaran juga dengan kontrakan aku ini, semoga dengan klarifikasi aku ini sedikit terbantu ya, semoga aja ya. Jadi untuk video aku kali ini sampai di sini aja dulu, sampai ketemu di video aku berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.